Maka yang kita takutkan dari kasus-kasus yang kayak gini, itu nantinya masyarakat itu fobia, takut memondokkan anaknya, takut terhadap pondok pesantren, takut rumah tahfiz, takut panti asuhan. Itu yang kita takut. Ternyata ada pelaku kejahatan, ada penjahat gitu ya, yang ternyata menutupi kejahatan-kejahatannya itu dengan berkedok agama, berkedok pondok pesantren, berkedok rumah tahfiz, berkedok panti asuhan. Sehingga dengan kedok-kedok kayak gini, ternyata mereka tuh bisa menutupi kebiadabannya itu, kejahatannya itu sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Orang-orang yang mungkin kita lihat dia gemulai, dia mungkin LGBT, dia homo, yang kita mungkin lihat itu dia ya gemulai luar biasa gitu ya. Tapi ingat ketika mereka itu melakukan kejahatan, ternyata luar biasa bengis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, dan kali ini saya tuh pengen membahas tentang kasus yang akhir-akhir ini benar-benar ngeri ya, benar-benar gila gitu. Itu tentang kasus panti asuhan Darussalam An-Nur gitu ya. Yaitu pemilik panti asuhan yang bernama Sudirman itu ternyata melakukan pencabulan, melakukan sodomi itu terhadap murid-muridnya, terhadap anak pantinya itu. Dan sampai rilis hari ini ada sekitar 32 gitu, dan itu diperkirakan sebenarnya korbannya itu ratusan. Jadi ini benar-benar kasus yang ngeri. Kalau mungkin di Hollywood kemarin kita digemparkan dengan kasus P. Diddy gitu ya, yang benar-benar gila gitu ya, predator seksual yang luar biasa. Ternyata di Indonesia juga ngeri banget. Ada Sudirman CS gitu ya, yang ternyata menjadi predator benar-benar, dan parahnya dia tuh berkedok agama gitu. Dan ada satu kasus lagi sebenarnya saya pengen kaitkan, itu tentang kasus ada pemilik pompes yang menghamili santriwatinya gitu ya. Ini saya pengen kaitkan sedikit karena gini, karena sekarang itu banyak masyarakat itu yang akhirnya takut memondokkan anaknya, takut memasukkan anaknya ke rumah tahfiz, takut berdonasi ke panti asuhan, itu karena kasus-kasus ini atau kasus-kasus yang semacam ini gitu. Maka yang kita takutkan dari kasus-kasus yang kayak gini, itu nantinya masyarakat itu fobia, takut memondokkan anaknya, takut terhadap pondok pesantren, takut rumah tahfiz, takut panti asuhan. Itu yang kita takutkan. Maka kali ini saya pengen bahas ini tentang itu ya, tentang bagaimana sikap kita sebenarnya ketika berhadapan dengan kasus-kasus kayak gini. Oke, pertama bagaimana sikap kita? Pertama itu teman-teman semua, kita itu jangan mengeneralisir, jangan kita menyamakan semuanya, gitu ya. Hanya karena kasus ini kita lantas mengeneralisir, menyamakan semua pondok pesantren kayak gitu, semua rumah tahfiz kayak gitu, semuanya bejat, gitu. Jangan. Jadi jangan mengeneralisir. Kenapa? Karena sebetulnya yang salah itu bukan pondok pesantren, bukan rumah tahfiz, bukan panti asuhan, bukan. Tapi yang salah sebenarnya adalah ternyata ada pelaku kejahatan, ada penjahat gitu ya, yang ternyata menutupi kejahatan-kejahatannya itu dengan berkedok agama, berkedok pondok pesantren, berkedok rumah tahfiz, berkedok panti asuhan. Sehingga dengan kedok-kedok kayak gini, ternyata mereka tuh bisa menutupi kebiadabannya itu, kejahatannya itu sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah ini sebenarnya yang salah, oknum-oknum yang kayak gini yang sebenarnya salah. Maka kita tetap harus proporsional, tetap objektif melihat kasus-kasus kayak gini. Yang salah tetap kita salahkan, lantas jangan kita mengeneralisir semuanya. Itu pertama. Jadi tetap kita mondokin anak kita, tetap berdonasi kepada rumah tahfiz. Tapi ingat poin yang kedua, sikap kita yang kedua itu adalah meskipun pondok pesantren itu misalnya bagi kita itu baik gitu ya, tetapi ingat tetap kita waspada. Ya, ini yang poin yang kedua ya. Tetap kita waspada. Sebelum memasukkan anak kita pesantren, kita tetap waspada. Nah, waspadanya bagaimana? Waspadanya itu adalah sebenarnya kalau menurut saya ini waspada kita sebenarnya adalah mengedukasi. Jadi anak-anak kita itu sebelum kita masukkan ke pondok pesantren, sebelum kita masukkan misalnya dia ke rumah tahfiz, terlebih dahulu kita edukasi memang, ajarkan memang, kasih tahu memang tentang interaksi yang tidak wajar antara guru laki-laki dengan murid perempuan atau guru laki-laki dengan murid laki-laki. Kenapa waspada? Ya karena udah banyak kejadian. Toh?
udah banyak kejadian, udah banyak santriwati dihamilin pemilik pompesnya, dihamilin gurunya, udah banyak. Maka kita perlu waspada. Tapi ajarkan itu, tapi cara waspada adalah mengajarkan itu. Gitu ya. Jadi itu yang perlu diedukasi kepada anak-anak kita sebelum masukkan ke pondok pesantren. Kenapa saya bilang ini penting mengajarkan tentang interaksi yang gak wajar ini? Karena kejahatan-kejahatan yang teman-teman saksikan pada saat ini, entah dihamilin misalnya pemilik pompes, itu semua berawal dari interaksi-interaksi yang gak wajar. Pasti diawali interaksi yang gak wajar. Gitu ya. Karena apa? Karena gini, kejahatan itu pasti nggak terjadi langsung splek gitu ya, tiba-tiba enggak. Pasti diawali dengan interaksi yang nggak wajar. Kenapa? Karena kejahatan yang bersifat seksual itu sebelum melakukan pemaksaan itu pasti dia memilih opsi yang pertama, yaitu adalah bagaimana agar korbannya itu bisa melayani hasrat seksualnya itu dengan sukarela. Maka pasti dimulai dari interaksi yang nggak wajar. Misalnya, maka ini aja deh sambil kita mengajarkan anak kita bahwa ketika ada gurumu misalnya, guru laki-laki, seaki-akinya dia, sekakek-kakeknya dia, setua-tuanya dia, kalau dia pegang kamu, entah pegang tangan lah, entah tiba-tiba ngerangkul lah, atau tiba-tiba meluk, atau tiba-tiba megangin paha, itu interaksi yang nggak wajar. Apalagi dia misalnya guru agama, itu nggak wajar. Maka ketika guru mau melakukan itu, tiba-tiba megangin paha misalnya, maka langsung speak up. Langsung laporin ke orang tua. Kenapa? Karena ini pasti bermasalah. Ini interaksi yang bermasalah. Gitu. Ini pasti pesantren yang bermasalah. Atau kalau bukan pesantren yang bermasalah, ini gurunya yang bermasalah. Maka langsung speak up. Maka itu yang perlu kita edukasi. Termasuk antara guru laki-laki dengan murid laki-laki. Anak kita laki-laki itu edukasi. Bahwa kalau guru misalnya udahlah gemulai gitu ya, cara penyampaiannya kayak perempuan gitu ya. Terus dia suka memegang area sensitif misalnya, pegang misalnya murid laki-lakinya memegang area sensitif, ingat speak up, laporin. Itu pasti guru yang bermasalah. Gitu ya. Maka itu jadi ini penting banget kita, karena jangan interaksi-interaksi yang tidak wajar itu dibiarkan. Nah, ini yang biasanya akhirnya menelan korban. Kenapa? Karena interaksi yang tidak wajar itu dibiarkan berlarut-larut, akhirnya muncullah kasus, muncullah kejahatan itu. Maka ini ya penting mengajarkan, mengedukasi anak kita sebelum memasukkan pesantren. Jangan memasukkan anak kita itu benar-benar dalam kondisi polos gitu, polos banget gitu, sehingga ketika misalnya dia benar-benar polos, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dimasukkan di pondok pesantren yang bermasalah dalam tanda kutip, atau gurunya bermasalah, akhirnya jadi korban, akhirnya dihamilin lah, inilah gitu ya. Gitu, jangan. Jadi teman-teman edukasi sebelum memasukkan pondok pesantren. Itu yang kedua. Yang ketiga yang pengen sampaikan bahwa sikap kita sebenarnya ketika sudah banyak kasus-kasus kayak gini, sudah banyak pencabulan, itu banyak marak sekarang itu pencabulan gitu ya, sodomi gitu. Maka sikap kita adalah gini, jangan menormalisasi hal-hal yang terkait dengan LGBT. Jangan menganggap normal gitu. Misalnya gini, ada laki-laki, itu kan banyak ya, sudah banyak misalnya tanda-tanda orang yang misalnya kayak gitu. Misalnya dia melambai lah, laki-laki tapi melambai, suka pakai pakaian perempuan. Yang teman-teman yang orang sering itu boti gitu ya. Itu sudah banyak. Maka ketika teman-teman mendapatkan orang-orang kayak gitu, bertemu atau di sekitar kita ada orang-orang yang mohon maaf boti-boti kayak gitu, maka kita tuh jangan menormalisasi. Jangan menganggap itu normal. Itu enggak normal. Gitu. Maka sikap kita bagaimana? Pertama kita nasihatin gitu ya, supaya dia kembali ke fitrahnya. Yang kedua, kita tuh memberikan sanksi sosial yang mereka tuh bisa pahami. Misalnya kita jauhin lah, kita tegur lah, itu gitu ya. Jadi itu sanksi sosial supaya mereka tuh sadar. Ketika ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat, maka minimal itu mereka tuh sadar diri, tahu diri gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah gitu, sehingga dia bisa introspeksi. Jangan malah kayak sekarang itu banyak malah kita itu ketika ada orang-orang yang dalam tanda kutip itu boti-boti ya, anak-anak bahkan masih kecil sudah boti-boti gitu, sudah gemulai gitu ya. Lantas kita misalnya kita kemudian menganggap itu hanya lucu-lucuan saja, jangan. Itu. Kayak kemarin itu ada video viral yang ada anak kecil yang memimpin kalau nggak salah memimpin senam atau apa gitu ya,
itu anak-anak yang mohon maaf laki-laki tetapi gemulai gitu. Itu jangan kita seperti itu. Jangan kita menganggap itu lucu-lucuan, tetapi jangan jangan menormalisasi hal-hal yang kayak gitu. Itu sesuatu yang salah. Maka kita jangan menormalisasi, jangan menganggap itu normal. Maka ketika ada anak-anak kayak gitu diingetin gitu ya, diingetin supaya kembali gitu ya kepada fitrahnya memang gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi jangan menormalisasi. Karena ingat ya teman-teman semua, orang-orang yang kayak gitu, ingat ini penting. Orang-orang yang mungkin kita lihat dia gemulai, dia mungkin LGBT, dia homo, yang kita mungkin lihat itu dia ya gemulai luar biasa gitu ya. Tapi ingat ketika mereka itu melakukan kejahatan, ternyata luar biasa bengis. Dan itu sudah banyak kejadian. Gitu. Kalau teman-teman itu pernah membaca di tahun 2008 itu ada sebuah kasus yang benar-benar saat itu menggemparkan dunia. Menggemparkan Indonesia. Kenapa? Ada pembunuhan berantai, korbannya itu ada 11 orang dan korban-korbannya itu dimutilasi. Dan ternyata setelah diusut, ternyata pelakunya itu adalah seorang pemuda. Namanya Rian Jombang. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini anaknya gemulai. Gemulai dan kita tidak menyangka bahwa dia melakukan itu. Gitu. Dan dia melakukan itu atas motif cemburu, bayangkan gitu ya. Jadi ngeri, bayangkan dia gemulai, seorang pemuda yang gemulai gitu ya. Ternyata ketika melakukan kejahatan luar biasa, melakukan pembunuhan berantai, memutilasi korban itu, bengis. Termasuk kasus Sudirman ini gitu. Kasus Sudirman kan ngeri banget juga gitu ya. Kita lihat dia gemulai gitu ya. Tetapi luar biasa, melakukan sodomi kepada anak-anak pantinya itu gitu ya, tanpa ada belas kasihan. Dia nggak kasihan dengan masa depan anak-anak panti itu. Bahkan mohon maaf, dari hasil visum itu ada bahkan anak kecil itu yang anusnya itu sampai rusak gitu. Bayangkan, bengis. Dan dia melakukan itu selama bertahun-tahun. Ya, bayangkan. Maka hari ini jangan kita menormalisasi hal-hal yang terkait dengan LGBT, terkait dengan homoseksual, jangan gitu ya. Jangan. Kita berikan mereka nasihat, berikan mereka sanksi sosial ketika mereka ada indikasi-indikasi dia mengarah ke homoseksual gitu ya. Jadi jangan menormalisasi gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir saya ingin sampaikan adalah sebenarnya untuk mengatasi, kita tuh tidak untuk mengatasi masalah kayak gini gitu ya, entah itu masalah-masalah di pondok pesantren atau misalnya kasus-kasus sodomi yang terjadi yang marak terjadi ini, sebenarnya agak susah ketika memang tidak ada ikut campur dari negara. Tidak bisa kita menyelesaikan setuntas-tuntasnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya tanpa melibatkan negara. Kenapa? Karena negara lah yang sebetulnya memiliki perangkat-perangkat yang bisa menuntaskan masalah-masalah kayak gini, masalah sodomi, pencabulan sebagainya, itu sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena negara itu bisa menuntaskan itu dan memutus mata rantai. Gitu, kalau negara mau. Gitu. Caranya gimana ya? Negara harus menerapkan sanksi yang berat kepada pelaku-pelaku homoseksual. Gitu. Apalagi kalau misalnya korbannya udah banyak. Gitu ya. Ya hukumannya apa ya? Nggak lain, yaitu hukuman mati gitu ya untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi itu hukuman yang memang sanksi-sanksi untuk orang pelaku-pelaku homoseksual itu memang harus berat. Kenapa? Karena dalam Islam memang itu berat. Di dalam Islam hukuman bagi orang homoseksual itu adalah hukuman mati. Dan itu pun cara hukuman mati itu dengan dilemparkan dari gedung yang tinggi gitu ya. Jadi luar biasa ngerinya gitu. Untuk apa ya? Untuk mengatasi masalah itu. Ketika ada sanksi yang berat yang diterapkan oleh negara kepada pelaku-pelaku homoseksual, maka itu nanti akan memberikan namanya efek jerak. Maka pelaku-pelaku yang lain pun takut untuk melakukan itu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi negara itu harus terlibat gitu ya, memberikan sanksi yang berat kepada pelaku-pelaku ini. Gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.